Halo, jadi di sini bersama Mr. Ben Ben kita belajar tentang statistika. Jadi kali ini sudah video ketujuh. Jadi di sini saya akan bahas mengenai beberapa soal yang bervariasi gitu ya tentang statistika data tunggal. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang rataan gabungan. Mas, apa maksudnya nih rataan gabungan ya? Jadi bisa aja sekelompok data gitu ya. Itu misalnya jumlahnya itu n. Lalu kita bagi menjadi ada NA, ada NB, ada NC gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini intinya adalah bahwa kalau NA ditambah NB ditambah NC ditambah seterusnya, ini hasilnya itu akan menjadi N gitu ya, yaitu total. Contoh misalnya kita punya kelompok 40 orang. 40 orang dibagi menjadi 3 orang, 5 orang, dan seterusnya gitu ya. Nanti jumlah ke semua orang ini akan sama dengan jumlah total orang awal gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini adalah rata-ratanya, lalu ini ada rata-rata si A, ini ada rata-rata si B, ini rata-rata si C gitu ya. Maka kita bisa membuat pohon seperti begini gitu ya. Nah, pohon seperti begini, ini saya namakan pohon ya kan. Nah, maka dari sini, maka kita akan bisa peroleh hubungan adalah bahwa eh, N kalau kita kalikan dengan X bar, ini akan menjadi NA kalau kita kali dengan X bar A, ditambah dengan NB kita kali dengan X bar B, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, jadi mungkin kita langsung lihat contohnya saja. Nah, oke, kita lihat soalnya ini dalam satu kelas terdapat 21 siswa dengan rata-rata 6. Lalu ada satu siswa nilai terendah kita keluarkan dari perhitungan, maka rata-ratanya sekarang naik jadi 6,2 gitu. Tentukan nilai terendah tersebut. Nah, jadi bagaimana nih? Kita harus bikin pohon gitu ya. Jadi 21 siswa dengan nilai rata-rata ulangan 6. Berarti kita tulisnya begini. Ada 21 siswa, nilai rata-ratanya 6 gitu ya. Oke. Lalu kemudian satu orang siswa itu nilai tidak diikutkan. Berarti kita pecah menjadi dua kelompok nih. Yaitu kelompok pertama adalah 20 orang, yaitu siswanya tidak diikutkan, serta satu orang yaitu siswa yang nilai terendah itu ya. Oke. Lalu yang 20 orang ini ternyata rata-ratanya itu 6,2. Sedangkan yang satu orang nilai terendah itu kita tidak tahu ya, X misalnya. Nah, maka kita telah berhasil membuat pohonnya gitu ya. Nah, oke. Jadi dengan kata lain, ini 20 orang ini ditambah satu orang akan menjadi 21 orang. Betul ya, bergabung gitu ya. Maka dari sini kita bisa menuliskan apa ya? 21 dikali 6 itu sama dengan 20 dikali 6,2 ditambah dengan 1 kali X gitu ya. Jadi tinggal kita hitung aja deh. Ini berapa nih? Ini adalah 126. Oke, ini kalau kita kalikan berarti 62 kali 2, 124. Oke ya, ditambah X gitu ya. Nah, berarti bagaimana nih? Berarti tinggal pindah cross ya, dikurangin ya. Berarti si X ini adalah 2. Jadi nilai terendahnya adalah 2 gitu ya. Waduh, dapat nilai 2 doang. Jadi nilai terendahnya adalah 2. Nah, dapat nilai 2 doang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, jadi kita lihat soal nomor 2 ini banyak siswa kelas A 30 siswa, kelas B 20 siswa. Jadi kalau kedua kelas ini digabungkan, maka rata-ratanya 66. Tetapi diketahui bahwa kelas A itu nilainya lebih tinggi 10 dibanding kelas B. Tentukanlah nilai ujian kelas B. Nah, gitu ya. Oke, jadi bagaimana nih? Jadi kita tahu bahwa ini kalau digabungkan maka rata-ratanya 66. Tapi kalau digabungkan berarti jadi 50 siswa ya. Jadi di atas ini jadi 50 siswa dengan rata-rata 66 gitu ya. Nah, ini nih menjadi dua buah kelompok, yaitu kelompok yang 30 siswa yaitu kelas A dengan yang 20 siswa yaitu kelas B. Sekarang kita mau menentukan rata-rata nilai ujian kelas B. Berarti misalkan yang kelas B ini adalah X, mau kita cari ya. Tapi dikatakan rata-rata kelas A ini 10 dari kelas B. Berarti ini kalau yang kelas B X, berarti yang kelas A ini adalah ditambah 10 dong, karena dia lebih tinggi 10 kan. Nah, ini kita sudah berhasil bikin pohonnya nih. Ya.
Berarti ini pohon ini kalau kita tuliskan persamaan jadi 50 dikali 66 itu sama dengan 30 dikalikan dengan X plus 10 ditambah dengan 20 kali X. Nah, ini kita betulin dulu nih. Oke, ini kalau dikalikan hasilnya berapa? 66 kali 50 ya. Oke, berarti 330. Betul nggak nih? Ya, nanti ya. Oh, 3300 ya. Oke, ini berarti 30X, ini berarti 300 tambah ya. Oke, ini adalah 20X begitu ya. Oke, ini kalau kita jumlahkan maka hasilnya menjadi 50X ditambah 300 hasilnya 3300. Bina ruas maka jadi 3000 di sini ya. 50X. Berarti X-nya itu adalah 3000 dibagi 50 alias 60. Gitu ya. Nah, jadi 60 ini apa? Rata-rata ujian matematika kelas B. Oke. Jadi nilai rata-rata ujian kelas B adalah 60 ya. Nah, gitu. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya lagi. Oke, ini soal berikutnya. Jadi diketahui rata-rata ujian matematika dari kelompok siswa dan siswi di kelas berturut-turut 5 dan 7. Nilai rata-rata di kelas tersebut ada 6,2. Nah, ini maksudnya apa 6,2? Berarti ini adalah kalau siswa dan siswi digabung ya. Berarti ini gabungan nih. Oke, jadi tapi kita nggak tahu nih berapa siswa berapa siswi ya. Oke, jadi kita misalkan terlebih dahulu nih. Jadi misalkan X itu siswa. Sedangkan Y itu adalah banyak siswi. Oke, ini banyak siswa ya, maksudnya ya, banyak siswa. Nah, jadi bagaimana nih? Berarti 6,2 ini itu adalah rata-rata untuk X ditambah Y, begitu kan? Nah, maka X tambah Y ini bisa kita bagi jadi dua kelompok, yaitu kelompok si X sama kelompok si Y gitu ya. Nah, jadi yang kelompok si X itu rata-ratanya berapa nih? Berarti yang siswa ya. Siswa rata-ratanya 5 ya. Terus siswi itu rata-ratanya 7. Oke, kita telah berhasil membuat pohonnya. Oke. Maka ini berarti kita bisa nulis jadi apa nih? Jadi X ditambah Y dikali 6,2 itu sama dengan X dikali 5 ditambah Y dikali 7. Nah, ini 6,2 kali masuk. Jadi 6,2 X ditambah dengan 6,2 Y. Oke, ini jadi 5X. Ini jadi 7Y gitu ya. Ini pindah ruas, maka jadi 6,2 X dikurangin sama 5X sama dengan 7Y dikurangin 6,2 Y. Ini kalau dikurangin dapat 1,2. Ini kalau dikurangin dapat 0,8. Oke, kalau kita kali 10 maka jadi 12X sama dengan 8Y. Kita bagi 4 maka diperoleh 3X sama dengan 2Y. Sekarang pertanyaannya apa? Jadi yang ditanya apa sih sebenarnya? Yang ditanya itu adalah perbandingan banyak siswa dan siswi. Siswanya X, siswinya Y, berarti perbandingan X per Y gitu ya, berapa. Oke, supaya X per Y, maka ini kita Y-nya pindah ke kiri maka jadi per ya. Sedangkan ini 3 kalau pindah ke kanan maka jadi per. Oke, maka jadi X per Y adalah 2 per 3. Nah, gitu ya. Jadi perbandingannya adalah terus di mana? Oke, di sini aja. Jadi perbandingan banyak siswa dan siswi di kelas tersebut adalah apa? X banding langsung aja ya, 2 banding 3 gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah masalah perubahan statistik karena perubahan data. Jadi maksudnya bagaimana perubahan data? Jadi maksudnya begini, ini data awalnya misalnya adalah X1,
X2, X3, dan seterusnya sampai Xn gitu ya. Lalu kemudian perubahan data, jadi data yang diubah, yang udah berubah. Nah, oke, itu adalah misalnya data tersebut dikalikan A lalu ditambah B misalnya, begitu ya. Berarti semua itu dikali A ditambah B begitu. Oke ya. Ini X2. Oke, X3 ditambah B dan seterusnya. Sampai Xn-nya juga dikali A lalu ditambah B begitu ya. Oke. Maka ini akan tergantung kepada dia sebenarnya statistik apa sih yang hendak kita ubah gitu ya. Jadi kalau dia merupakan ukuran pemusatan, maka berarti ada mean ya. Oke, meannya berarti mean baru itu adalah A dikalikan dengan mean lama ditambah dengan B, begitu ya. Jadi ukuran pemusatan itu bergantung kepada perkalian sama penjumlahan begitu. Nah, kalau contohnya misalnya modus ya, sama juga ya. Jadi modus baru, M baru gitu ya. Itu sama dengan A dikali M ditambah B ya. M-nya itu modus lama gitu ya. Nah, kuartil juga sama nih. Median maksud saya. Median. Itu Q2 ya. Oke, jadi Q2 baru itu sama saja dengan A dikali Q2 lama ditambah dengan B. Oke, jadi pemusatan itu dia ngikut aturan gitu ya. Kalau dikali maka dikali, tambah gitu ya. Tapi kalau ukuran penyebaran, ukuran penyebaran contohnya apa nih? Contohnya misalnya jangkauan. Itu ya, atau range itu ya. Itu berarti titik 2 ya. Itu jangkauan baru itu adalah A dikalikan dengan jangkauan lama, sedangkan plus B-nya tidak ikut. Jadi jangkauan itu tidak ikut, kenapa? Itu karena begini ya, contoh kita kerja ya. Oke. Jadi ini kan kalau udah diubah kan jadi jangkauan baru itu kan sama dengan yang paling gede yaitu AXN ditambah B dikurangin dengan yang paling kecil ya, yaitu AX1 ditambah B ya. Ini kalau kita buka kurung maka jadi AXN tambah B dikurangin dengan AX1 dikurangin B. Nah, ini B-nya coret itu ya. Maka jadi AXN dikurangin AX1. Kalau kita keluarkan A, maka jadi XN dikurangin X1, yaitu jangkauan lama. Maka A dikali jangkauan lama begitu ya. Jadi sebenarnya intinya begitu sih cara memperolehnya. Begitu pula dengan yang ukuran pemusatan bisa dikerjakan juga. Oke, ukuran penyebarannya contohnya apa lagi? Contoh misalnya simpangan gitu ya. Nah, gitu ya. Intinya itu simpangan baru sama dengan A dikali simpangan lama gitu ya. Nah, intinya begitu. Oke, jadi mungkin kita akan melihat contoh soal saja. Oke. Nah, suatu data mempunyai rata-rata 35 dan jangkauan 7. Jika data tersebut dikurangin dengan X lalu hasilnya dibagi Y, menghasilkan data baru dengan rata-rata 2 dan 3. Oke, jadi 2 dan 3 ini rataan baru, sedangkan rataan lamanya itu 35 sama jangkauan 7 gitu ya. Berarti kita bisa diketahui rataan lamanya itu adalah 35, jangkauan lamanya itu adalah 7. Oke. Lalu rataan barunya adalah 2, sedangkan jangkauan baru adalah 3. Oke, ditanyanya X ditambah Y gitu ya. Oke, jadi datanya itu diapain? Dikurangin X terus bagi Y gitu ya. Oke, jadi misalnya kita punya X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Maka datanya berubah menjadi setiap data dikurangin X lalu dibagi sama Y, begitu ya. Jadi X2 juga dikurangi X bagi Y dan seterusnya. Sampai Xn-nya juga dikurangi X terus bagi Y, begitu ya. Nah, maka sekarang kalau kita mau kerja, maka jadinya gimana nih? Oke, kalau kita kerja kita bisa aja begini. Jadi rataan barunya itu adalah ini dijumlahkan semua bagi N ya kan. Jadi X1 kurang X
per Y ditambah dengan X2 kurang X per Y, dan seterusnya. Jadi Xn kurang X per Y. Ini hasilnya kita kali dengan 1 per N ya, bagi N gitu, supaya jadi rataan. Nah gitu. Oke, tapi karena sama-sama per Y, maka ini semua bisa kita jumlahkan semua nih. Oke, jadi kita bisa jumlahkan semua per Y gitu ya. Oke, jadi apa nih? Jadi X1 ditambah X2 ditambah seterusnya ditambah Xn. Oke, dikurangin dengan X. Ini ada sebanyak N buah nilai X ya. Jadi N dikali X gitu. Nah, ini dibagi sama dikali sama 1 per N begitu ya. Nah, maka ini jadi apa nih? Maka ini akan menjadi X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi N. Ini masih bagi Y ya. Oke, bagi Y. Oke, dikurangin dengan N kali X dibagi Y dikali dengan 1 per N. Nah, gitu ya. Ini coret. Nah, maka ini akan menjadi, ini apa ini? Kalau saya lingkar ini. Ini adalah X bar, gitu ya. Jadi X bar dibagi Y dikurangi dengan X dibagi Y. Maka diperoleh X bar kurang X dibagi Y. Jadi sebenarnya kalau kita pakai teori yang tadi kita punya ya. Jadi intinya tinggal diikutin aja sih. Jadi data dikurangin X dibagi Y. Maka rata-ratanya adalah rata-rata dikurangin X bagi Y. Jadi sangat mudah ya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung seperti itu. Gitu. Oke, jika tidak maka berarti kita dapatnya apa nih? Dapatnya X baru sama dengan X bar dikurangi X bagi Y. X barunya berapa? X barunya tadi adalah 2. X lamanya 35. Ini 2 ya. Kecil sekali ya. Lalu apa? X 35 ya. Oke, kali silang ke sana, maka 2Y sama dengan 35 kurang X gitu ya. Oke. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu untuk kita bisa kerja gitu ya. Lalu berikutnya apa lagi? Dia bilang bahwa jangkauan ya. Jangkauan ya. Nah, jangkauan. Jadi kalau datanya seperti ini, maka jangkauan anggap kita urutkan ya. Berarti jangkauan itu yang paling kanan kurang paling kiri. Berarti Xn kurang X per Y dikurangin X1 kurang X per Y ya. Oke, atau kerjain di samping saja sampai sini. Oke, jadi jangkauan baru itu adalah yang paling kanan dikurangin dengan yang paling kiri ya kan. Gitu ya. Oke, karena sama-sama per Y, ini kita tinggal kurangin aja deh. Xn kurang X. Ini minnya kali masuk ya. Min X1 plus X. Oke, min X sama plus X bisa coret. Maka diperoleh Xn dikurangin X. Oke, X1 ya. Oke, dibagi sama Y. Nah, sekarang Xn kurang X1 itu apa? Ini kan adalah data lama. Ini ujung kurang ujung ya. Berarti jangkauan lama dong. Jadi ini sebenarnya jangkauan. Oke, dibagi Y. Jadi jangkauan baru itu hanya sensitif terhadap perkalian atau pembagian, tidak terhadap penjumlahan atau pengurangan. Maka penjumlahan pengurangan itu tinggal dicoret saja nih. Oke ya. Nah, sekarang jangkauan barunya berapa? Jangkauan barunya 3. Oke, jangkauan barunya 3. Jangkauan lamanya adalah 7. Oke, 7 per Y. Oke, berarti Y sama dengan 7 per 3. Nah, maka kita tinggal masukkan ke sini. Maka diperoleh apa nih? 2Y sama dengan 35 dikurang X. 2Y. Berarti 14 per 3 dong ya. Oke, berarti X adalah 35 dikurangin 14 per 3. Oke, berapakah ini? Aduh, apa ini? Oke. Oke, jadi apa nih? Dikali 105 dikurangi 14 dibagi 3. Oke, dapatnya adalah 91 bagi 3 ya. Oke, pertanyaannya adalah apa nih? Pertanyaannya adalah X ditambah Y gitu ya. Oke, berarti kita kerjalah. Berarti X ditambah Y itu adalah X-nya berapa? 91 per 3. Y-nya 7 per 3. Jadi dapatnya adalah 98 per 3 gitu ya. Nah, apakah ada yang bingung? Ya.
Oke, supaya lebih mudah dipahami, maka kita mungkin lihat contoh soal lagi ya. Oke, contoh soal baru. Nah, soal nomor 5 nih. Pada suatu ujian matematika diikuti 50 siswa, rata-ratanya 35. Mediannya 40, simpangan bakunya 10. Karena rata-ratanya terlalu rendah, maka semua nilai dikali 2, lalu dikurangi 15. Tentu rata-rata. Oke, kita ingat bahwa rata-rata ini adalah apa nih? Ukuran pemusatan ya. Median juga ya, pemusatan. Itu kan. Kalau simpangan baku ini adalah penyebaran. Oke, jadi kalau pemusatan itu sebenarnya intinya semua. Kalau penyebaran itu hanya kali sama bagi gitu ya. Nah, semua itu maksudnya adalah tambah kurang kali bagi. Oke ya. Nah, maka sekarang kita tinggal tentukan, diketahui dulu ya. Oke, diketahui adalah bahwa rata-ratanya itu adalah 35, median Q2-nya adalah 40, serta simpangan bakunya S gitu ya, adalah 10 gitu. Nah, sekarang ditanyanya adalah rataan baru, Q2 baru, sama S baru gitu ya. Nah, ini gimana nih? Oke, jadi jawab. Jadi rataan baru itu sensitif dengan semua ya. Jadi kan dia bilang apa nih? Dikalikan 2 kurang 15. Berarti X bar lama ini kita kalikan 2 lalu dikurangi 15. Tinggal ikuti skenario-nya saja gitu ya. Jadi 2 kali 35 dikurangi 15. 70 kurang 15 hasilnya jadi 55 gitu ya. Jadi rata-ratanya menjadi 55. Naik drastis ya, 35 jadi 55. Oke, sekarang kita melihat Q2-nya. Q2 itu pemusatan, sama ya. Jadi adalah 2 kali, baru ya. Itu ada 2 kali Q2 lama dikurangi 15. Jadi tinggal ikutin aja. 2 kali 40 kurang 15. 80 kurang 15. Dapatnya adalah 65. Ini ya. Oke, lalu simpangan baku baru. Oke, simpangan baku itu bukan penyebaran, hanya kali bagi aja yang pengaruh. Oke, berarti dia simpangan lama kali 2, kurang 15-nya enggak, karena dia tidak pengaruh pada tambah kurang. Jadi cuman dikali 2 doang. Oke. 20 gitu. Jadi simpangan baku barunya adalah 20. Oke, jadi bagaimana? Apakah dapat dipahami? Oke, jadi saya pikir ini cukup mewakili apa yang hendak kita pelajari ya. Oke, jika belum paham, maka bisa diputar ulang gitu ya video ini dan lihat pelan-pelan. Oke, sekian dan terima kasih.